Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Senang sekali hari ini Rina kembali menjumpai Anda di program Habar Pustaka, sebuah program yang berisi tentang informasi dan juga edukasi seputar dunia literasi. Dan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini tema pada Habar Pustaka pada kesempatan kali ini yaitu impact atau dampak dari Pustaka Bisa Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, yaitu dengan episode Jamu Meningkatkan Ekonomi Desa. Luar biasa sekali pembahasan kita pada kesempatan kali ini, dan sudah hadir pemirsa di kesempatan kali ini narasumber yang akan membahas terkait impact atau dampak dari Pustaka Bisa, yaitu Jamu Meningkatkan Ekonomi Desa. Beliau adalah pengelola Perpustakaan Desa Paliat, Mbak Ika Tri Yudita Sari. Apa kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Oke, sehat. Iya. Senang sekali ya hari ini bisa berbincang langsung dengan Mbak Ika Tri. Dan sudah siap Mbak ya memberikan cerita terkait jamu yang bisa meningkatkan ekonomi. Iya. Khususnya di Desa Paliat, luar biasa sekali ya. Oke, kita mungkin dari latar belakang dulu deh Mbak ya. Apa sih awalnya bisa diceritakan bagaimana bisa menerapkan konsep Pustaka Bisa di Perpustakaan Desa Paliat ini? Iya, awalnya perpustakaan desa itu kalau untuk membaca sepi ya, karena pengaruh HP dan segala macam. Kebetulan letak perpustakaan ini strategis, dekat dengan TK Tunas Karya dan juga salah satu TPA yang ada di desa, yaitu TPA Hidayatul Ilmi. Setiap pagi dan sore banyak ibu-ibu yang mengantar anak-anaknya sekolah. Nah, di situ kan ibu-ibu hanya sekedar ngobrol tanpa ada aktivitas. Jadi kita pikirkan nih gimana supaya ada kegiatan yang lebih positif, bukan hanya sekedar ngobrol atau mengantar anak. Nah, dari situ kita ajak gitu ya? Ya, kita ajak untuk bergabung ke inklusi sosial gitu ya. Jadi perpustakaan itu bukan hanya sekadar untuk membaca, tapi juga untuk menampung keterampilan. Oke, jadi ini targetnya adalah ibu-ibu gitu ya? Iya, ibu-ibu. Oke. Karena kalau kegiatan-kegiatan keterampilan dan lain sebagainya itu biasanya ibu-ibu nih ya lebih jago gitu ya, apalagi yang seperti terlihat di layar ini merupakan kegiatan pembuatan jamu gitu ya. Nah, jadi ini untuk meningkatkan ya taraf hidup deh ya, buat meningkatkan taraf hidup keluarga, terutama ibu-ibu yang berpenghasilan. Wah, menambah penghasilan untuk keluarga juga. Oke, apa sih Mbak yang melatar belakangi munculnya, kita membuat jamu gitu? Oh iya, munculnya itu karena di desa kami saat dilakukan pemeriksaan kesehatan, banyak warga yang terutama yang lansia mengalami asam urat, kolesterol, diabetes, hipertensi. Nah, dari situ kita punya ide nih untuk mengembangkan jamu kesehatan untuk mengurangi gejala-gejala dari penyakit orang-orang di sekitar tadi. Oke, jadi semua jamu yang ada di sini sesuai gitu ya? Iya. Dengan yang ada di Desa Paliat, Kecamatan Kelua ya kalau tidak salah ya. Oke, baik, nanti kita spill satu-satu ya untuk jamunya yang dibawa oleh Mbak Ika. Oke, baiklah, keterlibatan perpustakaan ini bagaimana sih Mbak, terutama dalam memfasilitasi pelatihan atau pengembangan usaha jamu di Desa Paliat nih Mbak? Iya, kalau perpustakaan itu bersama pemerintah desa memfasilitasi tempat. Tempat. Ya, kedepannya kan perpustakaan itu memfasilitasi penjualan untuk bekerja sama dengan badan usaha milik desa. Betul. Oke, jadi selain tempat gitu ya, dan ini untuk keberlanjutannya juga dipromosikan gitu ya di badan-badan usaha. Oke. Mantap sekali. Baik, apakah awalnya nih masyarakat langsung antusias kan Mbak, atau ini apaan sih gitu? Nah, mungkin bisa diceritakan awal masyarakat antusiasmenya nih bagaimana nih Mbak? Kalau untuk awalnya saat mengikuti pelatihan antusias, cuma kan kemudian setelah pelatihan selesai sempat vakum dalam artian antusias masyarakat ini kurang. Kemudian ada salah satu masyarakat yang ingin mengembangkan dan mengajak kita sebagai pengelola perpus untuk bekerja sama.
Nah, dari situ muncul lagi semangat untuk membuat jamu dan berjalan sampai sekarang. Oke, kira-kira kalau boleh tahu apa sih Mbak yang kemarin sempat ibu-ibu kenapa alasannya jadi tidak semangat? Apakah ada ya kecapean kah atau waktu kah kemarin? Mungkin waktu, Bu. Waktu ya, Iya, karena sibuk. namanya ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Ibu-ibu rumah tangga pasti banyak sekali kegiatannya ya. Iya. Oke, untuk dukungan nih, kita berbicara dukungan. Dukungan terhadap program ini dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Tabalong gimana nih? Dinas Perpustakaan sangat mendukung, Bu. Kebetulan setiap ada undangan kita selalu diundang dan disuruh membawa produksi jamu kita. Oke. Jadi setiap ada kegiatan dipromosikan gitu ya. Iya. Oke, termasuk juga dengan hadirnya di program ini ya nih semakin meluaskan promosi ya. Siapa tahu ada yang mau berminat, nanti di segmen terakhir kita spill ya untuk apa-apa saja. Oke Mbak, apa nilai utama yang ingin disampaikan melalui kegiatan ini nih Mbak yang berdampak pada ekonomi di desa? Nah, itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oke. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam menciptakan peluang kerja atau menciptakan produk yang bernilai ekonomi. Oke, jadi selain membuat ibu-ibu ada kegiatan gitu ya, jadi ini juga meningkatkan ekonomi ibu-ibu juga gitu ya, membantu perekonomian di rumah. Luar biasa sekali. Semoga nanti bisa menginspirasi ibu-ibu juga ya, selainnya mungkin selain jamu gitu ya, ada donat seperti episode sebelumnya di Pak Fajar gitu. Jadi bisa dimanfaatkan juga ya literasi di perpustakaan. Baik, kita lanjut Mbak, bagaimana proses pelatihan pembuatan jamu ini dijalankan oleh perpustakaan desa? Bisa dijelaskan nih step by stepnya? Kita kan salah satu perpustakaan yang ditunjuk oleh Dinas Perpustakaan untuk bekerja sama dengan Adaro. Ya, mengadakan pelatihan. Kemudian kita tentukan pelatihannya, membuat jamu, kita hubungi narasumber yang berasal dari Dinas Kesehatan. Setelah dihubungi, kita buat rincian anggaran dan segala macamnya. Nah, kemudian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, lalu kita laksanakan. Oke, jadi ada hadir juga ya dari pihak terkait gitu ya. Oh, jadi tidak hanya dilatih sembarangan atau berdasarkan bahan bacaan saja, tapi ada expert atau ahli yang hadir gitu ya. Ada ahlinya. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, bagaimana nih cara perpustakaan menghubungkan kegiatan literasi membaca dengan keterampilan ekonomi ini seperti produksi jamu nih Mbak? Dengan mencari buku-buku tentang jamu, resep pembuatan jamu, serta membuat kelompok kerja untuk mendiskusikan inovasi jamu dan memasarkannya. Oke, tapi apakah bukunya itu hanya berbentuk buku atau sudah digital nih di Desa Paliat sendiri? Atau kemarin masih berbentuk buku. Ini baru dapat yang apa itu? E-Pusda ya? Iya. Oke, jadi di Desa Paliat pun sudah bisa diakses yang dalam bentuk handphone gitu ya perpustakaannya. Oke, mantap sekali juga. Jadi tidak ada alasan buat Anda, apalagi tadi sudah tersebar titik baca digital ya. Jadi silakan saja dimanfaatkan sebaik mungkin membaca literasi. Siapa tahu nanti Anda bisa berwirausaha juga seperti produksi-produksi jamu di Desa Paliat. Oke Mbak, apakah hasil produk jamu ini sudah mulai dipasarkan nih Mbak? Bagaimana respon masyarakat terutama di Desa Paliat sendiri? Iya, sudah dipasarkan Mbak. Responnya sangat bagus. Ya, setiap kali mereka selalu memesan. Wow. Dan juga kalau ada acara seperti expo, nah jamunya selalu habis. Wow. Oke, jadi sudah mulai luas dipasarkan ya? Iya. Oke, baik. Pasti tidak sabar pemirsa ini spill macam-macamnya nanti kan kita spill ya. Oke, baiklah. Apa manfaat terbesar nih Mbak yang dirasakan masyarakat setelah adanya kegiatan ini? Mungkin ada ibu-ibu yang curhat misalnya, peningkatan ekonomi meningkat atau apa nih Mbak? Ya, meningkatkan penghasilan, ya, dan keterampilan, kebersamaan. Misalnya antara penjual dan pembeli yang awalnya tidak terhubung jadi terhubung, seperti itu. Oke. Jadi bersosialisasi gitu ya, jadi saling kenal dan lain sebagainya. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, baiklah, mungkin kita break sejenak dulu Mbak ya. Nanti kita akan kembali dengan memperkenalkan satu-satu produk jamu dari Desa Paliat, dari Perpustakaan Desa Paliat. Nanti kita akan spill dengan Mbak Ika ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Habar Pustaka.
Oke pemirsa, kembali lagi bersama Rina dan juga Mbak Ika ya. Beliau merupakan pengelola perpustakaan di Desa Paliat. Tadi sudah membahas terkait impact atau dampak dari Pustaka Bisa, perpustakaan berbasis inklusi sosial di perpustakaan Desa Paliat. Luar biasa sekali, di perpustakaan tersebut sudah menciptakannya ibu-ibu yang memproduksi jamu kesehatan ya, kita sebut saja demikian karena jenis-jenisnya adalah untuk ya mengurangi sakit yang tadi kan kita spill satu persatu ya jenis-jenisnya. Oke, Mbak, kita berbicara terkait tantangan. Pasti ada dihadapi Mbak sebagai pengelola gitu ya perpustakaan di Desa Paliat, apalagi tadi sudah di-spill sempat terhenti gitu ya, sempat vakum sejenak. Selain itu nih Mbak, apa tantangan yang dirasakan selama menjalankan program Pustaka Bisa di desa, dan bagaimana perpustakaan ini menjaga semangat nih agar masyarakat kegiatan tersebut bisa terus berlanjut? Tantangan pertamanya itu yaitu pendanaan ya Mbak ya. Sumber dana manusia yang terbatas, orangnya sibuk. Nah, agar kegiatan ekonomi terus berlanjut, kita tetap selalu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Untuk apalagi ini berkaitan dengan produksi pasti dana Mbak ya? Iya, dana. Tapi alhamdulillah sudah ada menghasilkan ya, dan ibu-ibu juga pasti kalau melihat cuan semangat lagi gitu ya. Jadi tidak menjadi kendala Mbak ya. Baiklah, apakah perpustakaan juga memanfaatkan media digital nih Mbak untuk promosi? Apakah hanya seputar ya dipasarkan ke toko-toko aja atau gimana? Iya, ada lewat media digital yaitu lewat WhatsApp dan Instagram, Mbak. Jadi bisa dipesan gitu ya? Iya. Kita mungkin spill dulu nih Mbak satu-satu apa aja produk dari jamu dari perpustakaan Desa Paliat. Silakan Mbak disampaikan satu-satu. Iya, kalau ini jamu imunitas untuk daya tahan tubuh. Ya. Kalau yang ini jamu pilek. Ini bisa diminum dari anak-anak usia 2 tahun ya, 2 tahun ke atas. Lanjut. Iya, lanjut. Ini jamu asam urat. Untuk orang tua berarti ya? Iya, lansia biasanya. Kalau ini jamu hipertensi untuk hipertensi gitu untuk orang tua juga ya? Iya, tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi, betul sekali. Tidak memandang usia kalau hipertensi ya? Iya, dan ini jamu diabetes. Untuk yang kadar gulanya tinggi bisa minum jamu diabetes. Baiklah. Dan ini ada takarannya sendiri atau langsung minum blok sampai habis? Kalau untuk booster? Yang ini ya bisa langsung sampai habis ya. Kalau diabetes bisa untuk 5 kali minum tergantung orangnya. Kan pahit rasanya. Yang diabetes pahit. Iya. Kalau yang lainnya tidak? Ada rasanya? Ada rasanya. Baiklah. Jadi jangan asal dulu ya. Jadi harus dikonsultasikan, ditanyakan dulu ya. Ini ada keluhan apa dengan jamu ini bisa berkurang gitu ya. Baiklah. Untuk harga nih Mbak, berapa dijual per botolnya? Untuk harganya sebotolnya 10.000. 10.000. Murah pemirsa ya. Jadi langsung saja. Kalau mau order ada di seputaran Kecamatan Tanjung kah atau perlu keluar ke Desa Paliat nih? Iya, bisa diantarkan kalau orderannya banyak. Ini ada nomor WA-nya di sini, Mbak. Baiklah. Jadi mau order atau Instagram tadi Mbak? Iya, Instagram Bumdes Paliat Berkah. Bumdes Paliat Berkah, bisa di DM ya? Iya. Bisa di DM di Instagram, misalnya ada yang berminat mencoba jamu produk asli perpustakaan Desa Paliat. Wow, luar biasa sekali. Kita lanjut lagi Mbak ya, semoga ada yang berminat nanti setelah ini dan bisa meningkatkan perekonomian ibu-ibu di Desa Paliat juga. Apa peran kolaborasi dengan pemerintah desa khususnya atau lembaga lain dalam mendukung program ini Mbak? Kalau peran pemerintah desa memfasilitasi tempat, nah dan Bumdes memfasilitasi pemasaran, Mbak. Jadi punya peran masing-masing gitu ya. Kalau selama ini tempat produksinya di mana nih Mbak? Di kantor. Di kantor desa Paliat. Wow, luar biasa sekali ya. Kepala Desa Paliat, semoga menyaksikan ini. Luar biasa sekali Anda dalam mendukung ibu-ibu ya dalam berkreasi. Mantap sekali. Menurut Mbak nih bagaimana konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial ini bisa menjadi model bagi desa lain di Tabalong?
Ya, kita menempatkan perpustakaan sebagai tempat pemberdayaan. Misalkan membuat pelatihan jamu, pelatihan yang lain, atau bisa juga dijadikan tempat untuk berdiskusi, atau segala macam, bukan sekedar tempat meminjam atau membaca buku. Oke, baiklah. Dan juga bisa menginspirasi desa lain juga ya, membuka pelatihan-pelatihan dengan Pustaka Bisa ini, perpustakaan berbasis inklusi sosial, karena sudah ada hasil nyatanya nih Mbak ya. Ibu-ibu bisa meraup cuan, berwirausaha dari Pustaka Bisa. Luar biasa sekali. Ini pesan atau ajakan bagi masyarakat, silakan Mbak, agar bisa lebih aktif memanfaatkan perpustakaan sebagai tempat belajar seperti yang Mbak sampaikan tadi, atau berdaya secara ekonomi nih Mbak. Iya, mari kita jadikan perpustakaan sebagai pusat belajar dan pusat ekonomi yang dinamis. Oke, jadi tidak hanya untuk membaca saja gitu ya. Membaca juga boleh, terbuka sekali, apalagi sekarang sudah ada buku digital gitu ya, bisa dimanfaatkan generasi-generasi muda yang misalnya malas memegang buku terlalu lama, terlalu tebal, bisa dimanfaatkan dengan buku digital lewat handphonenya masing-masing juga, dan bisa juga berkreasi seperti ibu-ibu di Desa Palia tadi, bisa berwirausaha dengan memanfaatkan literasi yang ada. Terima kasih banyak Mbak Ika sudah berbagi. Semoga sukses selalu dan sukses juga buat jamu kesehatannya ya. Semoga laris manis buat ibu-ibu Desa Palia. Salam dari kami semua. Terima kasih juga buat Anda pemirsa yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Ini program Habar Pustaka, kami kerjasamakan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.